Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar ayah bunda, juga anak-anakku yang Ustaz banggakan? Perkenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz tentunya sudah tahu semua, Ustaz Nasruddin. Insya Allah akan mengajarkan kalian di kelas 5 ini di tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya sebelum kita mulai belajar kita kali ini, untuk yang pertama kali kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa pelajaran kita akan terlaksana dengan lancar. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, materi yang pertama kita pelajari adalah penjumlahan pecahan, di mana kita sudah pelajari di kelas 4 ada berbagai macam bentuk pecahan. Di antaranya pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir adalah pecahan persen. Dari semua itu, di dalam bentuk-bentuk pecahan kita sudah pelajari bagaimana mengubah bentuk pecahan sederhana menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan sederhana menjadi pecahan campuran, dan sebagainya. Di kelas 5 ini kita akan pelajari penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Bagaimana kalau kita pelajari sekarang? Apakah sudah siap? Baik, kita pelajari sekarang. Ustaz akan contohkan dua buah pecahan sederhana. Yang pertama, pecahan 2/3 ditambah dengan 1/4. Ini adalah dua buah pecahan yang bentuknya sama namun penyebutnya berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lakukan. Pertama, kita boleh lakukan namanya pecahan dengan mengalihkan silang atau kali silang. Bagaimana prosesnya kali silang? Dengan mengalihkan antara pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang itu ada di bagian atas, penyebut itu ada di bagian bawah. Bagaimana caranya? Pertama kita kalikan 2 dikalikan dengan 4. Kemudian penyebutnya dikalikan dengan penyebutnya, 3 dikali 4. Kemudian yang kedua, 1 dikali dengan 3. Kemudian penyebutnya sama, karena kita akan menyamakan penyebut, 3 dikali dengan 4. Sehingga nanti penyebutnya akan sama. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Ditambah 1 dikali 3, 3 dikali 4, 12. Jika penyebut ini sudah sama, maka kita bisa jumlahkan pembilangnya. 8 dikali ditambah 3, 11. Penyebutnya tidak bisa dijumlahkan karena dia penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya di sini akan mengikuti 12. Sehingga hasilnya menjadi 11/12. Apakah sudah dipahami semua? Yang kedua, jika ada pertanyaan bagaimana jika hasilnya adalah pecahan yang bisa disederhanakan. Kita contohkan di sini. Contoh misalnya 2/3 ditambah dengan 3/4. Di sini penyebutnya ada yang pertama adalah 3, yang kedua penyebutnya 4. Bagaimana penyebut ini bisa disamakan? Tentunya sama dengan yang pertama dengan kali silang, yaitu 2 dikalikan dengan 4. Kemudian penyebutnya 3 dikali 4. Penyebut dikali dengan penyebut. Kemudian yang kedua 3 dikali 3. Penyebutnya 3 dikali 4. Sehingga akan muncul penyebut yang sama.
sama-sama 12. Sekarang pembilangnya 2 dikali 4, 8. 3 dikali 3, 9. Sehingga didapat hasil 17 per 12. Jika hasilnya pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya, maka pecahan ini akan bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 17 per 12, angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka di sini 17 dibagi 12 dapatnya 1. 1 dikali 12, 12. Maka 17 dikurangi 12 akan bersisa 5. Penyebutnya tetap 12. Maka didapat hasil 1/5 per 12, atau ini namanya bilangan pecahan campuran. Bagaimana anak-anakku semua? Apa bisa dipahami? Anak-anakku sekalian, bagaimana dari dua contoh yang tadi Ustaz sudah sampaikan? Yang pertama, penjumlahan dua buah pecahan yang hasilnya menjadi pecahan biasa, ada pecahan sederhana. Yang kedua, penjumlahan dua buah pecahan berbeda, penyebutnya berbeda, dengan hasil menjadi pecahan campuran. Dan yang ketiga, akan saya contohkan adalah pecahan dengan hasil pecahan sederhana yang akan kita sederhanakan lagi menjadi pecahan lebih sederhana. Contoh, di sini 3 per 8 ditambah 1 per 12, di mana dua buah pecahan dengan berpenyebut tidak sama atau penyebut beda, maka kita akan sederhanakan, yaitu samakan penyebutnya. Boleh dengan menyederhanakan menjadi penyebut sama dengan KPK atau dengan kali silang. Karena yang kita pelajari dua buah ini bisa dengan kali silang, kita kerjakan dengan kali silang. Yang pertama adalah penyebutnya dikali dengan penyebutnya. 8 dikali 12. Kemudian penyebut yang kedua sama, 8 dikali 12. Bagaimana dengan pembilangnya? Pertama, pembilangnya dikalikan dengan silang, 3 dikali 12 di sini. Kemudian 1 dikali 8. Maka kita dapat 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian penyebutnya 8 dikali 12 sama dengan 96. Dijumlahkan dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. 8 dikali 12 sama dengan 96. Sehingga kita peroleh hasil 36 ditambah 8 sama dengan 44. Sedangkan penyebutnya, karena dia sudah sama penyebutnya, ini sudah sama 96, ini sudah sama 96, maka penyebutnya tidak akan berubah, tetap 96. Yang berubah pembilangnya. Jadi pembilangnya, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya sudah bisa dijumlahkan. 36 tambah 8, 44. Bagaimana kalau hasil 44 per 96? Karena dia dua-duanya adalah bilang genap, maka boleh disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Contoh, kita bagi dengan angka 2, yang paling mudah. 44 dibagi 2, 22. 96 dibagi 2, 48. Didapat 22 per 48. Ternyata dari bilangan pecahan ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, ini dibagi 2. Jadi kalau atasnya dibagi 2 atau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Menjadi 11 per 48 bagi 2 sama dengan 24. Maka kita bisa peroleh 11 per 24. Apakah sudah selesai 11 per 24? Sudah. Kenapa? Karena angka 11 ini adalah angka prima. Bilangan prima sudah tidak bisa disederhanakan lagi menjadi pecahan atau bilangan lain. Maka dari 36 atau 44 per 96,
bisa disenarkan menjadi 11/24. Dari 3 contoh yang Ustaz sudah sampaikan, apakah sudah dipahami semua? Alhamdulillah, jika sudah paham, maka untuk kalian bisa lebih lancar mengerjakan harus dengan latihan. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah belajar bersama Ustaz pada kesempatan kali ini. Ini adalah kesempatan pertama kita mempelajari di kelas 5 dengan materi pecahan. Yang kita sudah pelajari adalah yang bagian pertama, yaitu penjumlahan 2 buah pecahan berpenyebut berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf dari Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.